Hello guys, back to Elo Yuliana channel. Now we are going to Besaki Great Temple. Check it out ya. Sekarang kita lagi mau masuk ke Pura Besaki. Berapa Pak? Bali. Berapa orang? 4. Jika kali 4 125. 25. Ini brosur 125 pen 75. Diberi brosur guys. Mercy 75. Ini ceknya ada teman kalian 5.000. Setelah nyuruh. Oh ini lagi 75. Nanti ini tiket ini sudah termasuk sarung dan guide. Nanti dapat guide lokal. Kalau ada penawaran sana, kalau memang tidak perlu, tidak usah dibeli. Sana Ya. itu alat persembahyaan orang Hindu. Orang Hindu. Orang jangan Pertigaan biar 200 meter dari sini ke kiri. Ya, Itu puranya ya? ya ke kiri, jalur kiri ambil ya. jalur Ya, kiri. makasih Pak. Ya. Pura Agung Besaki terletak di Jalan Gunung Mas, Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. In 200 meters, keep left at the fork. Jadi Pura Agung Besakih ini terletak di dataran tinggi ya guys. Jadi di sini itu udaranya terasa dingin dan sejuk. Di sini itu langsung lurus saja ya guys. Jadi ternyata itu Pura Agung Besakihnya itu letaknya masih jauh dari loket tempat beli tiket di bapak-bapak tadi itu guys. Dan di sini itu baru tempat parkir kendaraannya guys. Di sini tempat parkirnya guys. Ternyata kita harus menaiki ojek per orang Rp40.000 ya guys untuk menuju ke pelataran pura di atas itu. Ini di depan Pura Besaki ya guys. Ada penjual atau pedagang sarung khas Bali, dan sebelum memasuki pura kita harus memakai sarung Bali atau juga dengan udengnya ya, karena kita ke pura atau tempat ibadah umat Hindu. Di sini dicek pos tiket, kemudian Ini ngasih tahu sejarah pura. ya. Jadi ada guide, tour guide-nya ya guys. Seperti ini pelataran puranya. Dan
Yang di depan sana itu Pura Besakihnya. Lihat sini Jessica. Jadi letusannya tidak sampai merusak pura ini. Jadi letusannya Kita dengarkan penjelasan dari lokal tour guide-nya ya guys. karena sekarang gini pipe yang lagi nggak ininya apa sinarnya yang terlalu di atas. Jadi di sini ada 22 kompleks pura. Jadi pura yang paling terbesar di Bali. Jadi ada pura yang paling tertua dan yang terbesar di Bali dan juga ada kompleksnya. Jadi pura ini namanya Pura Basuki. Jadi dibangun pada abad ke-8 oleh seorang beliau berasal dari jadi kedatangan beliau pertama kali ke sana Pun. Akhirnya dulunya beliau itu mendapatkan wahyu dari Dewa Shiva untuk membangun tempat suci di Bali, dan beliau datang ke Bali pertama kali ke sini pada abad ke-8 dengan merambas hutan. Dulunya di sini hutan. Jadi kedatangan beliau pertama kali ke sini Pak dengan membawa 8.000 prajurit itu gagal. Kenapa gagal? Karena belum ada sarana prasarana. Belum permisi, belum menanamkan cedatu di dalam dia membangun, dan prajurit mati, sakit, dimakan hewan buas, ada yang hilang. Terus beliau memutuskan kembali lagi ke Gunung Raung. Beliau bertapa lagi, kenapa saya gagal? Terus dikasihlah wahyu lagi, kamu harus menanam pancadatu yaitu di Pura Basukian dari 5 elemen emas, tembaga, perak, perunggu dan besi. Suksesnya dibangun pura ini. Dari nama Basukian diganti dengan Besaki yang artinya keselamatan. Jadi selamat membangun pura. Jadi pura ini udah mengalami renovasi Pak. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Kebetulan sekarang lagi renovasi. Buat saya beli buku sekolahnya. Ya Bu ya, saya dari tadi bilang dapat jualan. Nanti ada yang turun. Bu, kita ambil foto di sana ya. Saya bantu ambil foto. Jadi banyak anak-anak penjual kartu pos bergambar Pulau Bali ya guys, yang menawarkan dagangannya itu. Ini salah satu spot foto gapuranya ya guys. Jadi semua agama Hindu di Bali mereka tuh sembahyang ke sini. Jadi upacaranya berlangsung Jadi pada saat kita parkir mobil di bawah tadi, itu kita dikerubuti oleh orang-orang yang menawarkan sarung dan udeng, selendang, juga persembahan yang di tas kuning itu guys. Udah berapa hari? Baru kemarin. Baru kemarin pas Kuningan. Iya. Kalau Kuningan tuh Jadi upacara galungan dari Kuningan upacara itu datangnya setiap 6 bulan sekali. Upacara untuk memperingati kemenangan Dharma Ngala. Ini pura Panataran Agung pula yang paling besar. Pura Panataran Ya, Agung. saya bawa bunganya. Saya aja bawa dah sampai. Ya. Jadi ini pura penataran Agung Besakihnya guys. Tinggal Ini boleh naik sampai atas. Jadi nanti kita lewat samping itu. Tapi kalau Bapak nanti berkeinginan untuk sembahyang di sini boleh. Tapi kita punya khusus nanti buat kita sembahyang di sini. Jadi nanti kita silakan. Sudah ya? Kamu juga ya?
yaitu Padma 3, itu simbol sebagai 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Shiva, dan Vishnu. Ada yang warna merah, nanti puranya ada di kidulin tertentu, dari atas bisa lihat. Jadi itu sebagai Dewa Brahma, Dewa Pencipta, beliau sebagai Dewa Api. Jadi di sana Shiva ini putih kuning simbol sebagai pelebur. Jadi setiap orang yang meninggal, beliau yang akan melebur untuk bereinkarnasi. Nah, jadi yang di sebelah barat ada nanti Sipura untuk Dewa Vishnu, jadi saktinya air itu sebagai penjaga alam semesta. Silahkan kita naik. Ibu fotonya mau dicetak sekarang atau Gimana? mau nanti turunnya? Iya. Terserah. Ibu. Nanti kalau turunnya tinggal ambil mas. Tinggal ambil saja kalau Kita bisa naik tapi dari samping ya Nanti guys. dari atas bagus ambil foto. Nanti setelah jadi terminal bawah nggak akan ada seperti itu. Kan sekarang belum ditata sama pemerintah. Ya. Nanti kalau udah itu security apapun bekerja kok aman. Oke. Ada yang lebih tinggi lagi nih. Ya di atas. Oh. Tapi jalannya cuma gini aja. Ya. 5 tangga. Jadi di samping kanan kiri pura yang besarnya ini namanya pura keluarga. Jadi berdasarkan kasta. Jadi dari kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Jadi masing-masing kasta mereka mempunyai pura keluarga di sini. Jadi ini batu originalnya dibangun pada abad ke-8. Jadi umurnya udah 1200. Sekarang tinggal di mana, Pak? ini putar. Jadi ada pura yang di atas lagi guys. Karena pura keluarga ini berdasarkan kasta. Udah 2,5 tahun ada corona kan, Ya. barulah pulih baliknya. Bukan balik semuanya. I've been here a few months ago for praying. Pura sentralnya. Ini pura sentralnya guys. Dan ini ada keluarga Bu. Ada upacara di atasnya ada. Kalau di bawah ada. Kalau ini namanya Jampana. Jadi sebelum ada upacara besar, semua patung dewa linda kami taruh di sana, kita bawa ke laut bersihkan sebelum upacara besar. Nanti sedikit lagi kita udah di atas nanti. Persembahan yang di tas kuning itu tadi dibuat untuk sembahyang untuk memperoleh keselamatan ya guys, dan diberkati oleh panditanya. Karena jauh-jauh sekali. Kemudian kita diberi Turun lagi bawa ke sana. gelang Dari yang sini sudah diberkati 1,5 jam lah. untuk memberi keselamatan selama kita berada di Pulau Dewata ini. Sini Kintamani, terus Ubud. Saya juga cerita. Jadi kalau tur itu kita cari atlet-atlet yang dekat-dekat dulu. Jadi kalau Besaki biasanya Kintamani, terus mau ke Penglipuran atau Ubud,
Ya itu satu aliran nanti balik langsung. Kalau mau Pura utamanya yang mana ya? itu dia betul. Sampai di atas ini nanti area tertinggi. Ini ada untuk keluarga. Ini Sabte Sanak namanya. 7 generasi. 7 generasi mereka. Jadi dulunya Bali itu ada orang mix dari Jawa juga. Jadi ada yang namanya Bali Mule, emang original dari Bali, dan ada Bali yang mix dari Jawa. Jadi kejauhan-jauhan ya. Ini sudah di atas guys, yang paling atas. Ada jual art craft. Puranya sampai di gunung. Ada juga lukisan juga. Patung-patung, topeng, kepala barong, dan lukisan-lukisan. Ada patung Buddha guys, Dewa Wisnu juga. Ini pemandangan dari atas guys. Di belakang kita tuh ada Gunung Agung. Simbol sebagai gunung. Jadi materialnya dari batu, dari kayu, dalamnya isi apa? Ada lingkaran. Jadi ini area sentralnya dari atas ya. Ada 7 tingkatan. Jadi ini tingkatan yang paling terakhir. ¿Es un mantra? No, usa la música. Mau di sini berdiri bang, bareng saya ambil di sini. Jadi orang sembahyang bisa bawa mobil sampai sini, Bu. Oh iya. Itu yang di atas untuk bersembahyang kepada Dewa Wisnu guys. Nah, di sini ada upacara di dalam. Dari keluarga juga. Next time datang ke sini, prepare ini. Satu di mobil. Iya. Pagi bagus di sini video.
silakan. Ini dari Boleh masuk? Big Family. Dari sini aja. Boleh masuk tapi sebatas di sini saja ya. Ini ada tempat untuk para pecalang ya guys. Pecalang adat Besaki. Ini kita turun melalui samping kiri kalau dari depan pura utama ya guys. Karena tadi di samping kanan. Karena yang di tengah tidak bisa kita naiki, hanya untuk umat Hindu aja yang berkepentingan bersembahyang ke pura utama. Sekian dulu video perjalanan kali ini. See you in the next video guys. Thanks for watching. Please like, share, comment, and subscribe ya. Bye bye.